Luar biasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik ketika kita hidup ataupun ketika kita meninggal dunia. Sudah nggak bisa beramal soleh lagi. Maka ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, apa saja sebab-sebab kita mendapatkan pahala dan terus mendapatkan pahala mengalir terus sampai hari kiamat walaupun jasad ini sudah dimakan tanah. Yang pertama tadi apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah yang mengalir. Jadi tidak semua sedekah, gitu kan? Diembel-embeli dengan kalimat jariyah yang mengalir. Apa maksudnya pada makna secara umum? Yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti di sini ada beberapa penjelasan dari para ulama. Mislu waqfin masjidin yusolli fi, masjid, dia pernah sedekah meninfakkan hartanya untuk pembangunan masjid. Atau jalan atau tanahnya dibuat untuk pondok pesantren atau semisalnya tempat-tempat yang baik. Au ma'asbah dzalik, atau ya semisalnya, banyaklah contoh-contohnya. Dia pernah mewakafkan buku misalkan, Al-Quran, terus mengalir apa yang dia sedekahkan. Apa yang dia sedekahkan. Selama apa yang disedekahkan tersebut bermanfaat, masih bermanfaat dan terus bermanfaat bagi kaum muslimin, bagi orang-orang sekitar, bukan hanya kaum muslimin saja. Secara umum makhluk yang ada di alam semesta ini yang mendapatkan manfaat dari sebab sedekah dia. Masya Allah, banyak sekali gitu ya. Kalau kita mau hitung-hitung lagi, misalkan ana nyumbang satu masjid ini satu keramik gitu ya, satu keramik saja, tidak apa-apa lah, cuma satu keramik. Taruhlah keramik yang itu. Ya. Di atas itu ada orang sholat sunnah, ada orang di atas itu ada orang baca Al-Quran, di atas keramik itu ada orang yang sholat jamaah 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha. Dia mendapatkan pahala tersebut. Masya Allah. Itu satu keramik baru. Atau semen di bawah semen kan, di bawah keramik ada semennya lagi. Nah, berapa gram mungkin ya? Dia mendapatkan pahala dari sedekah jariyahnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat selama sedekah tersebut bermanfaat bagi orang sekitar. Jadi sedekah yang disebut dengan jariyah. Kenapa disebut dengan jariyah? Yaitu mengalir ya, mengalir pahala dari sedekah tersebut kepada sahibus sodaqoh, orang yang mensedekahkan dulu, walaupun sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya panjang penjelasannya, saya tambah lagi yang masalah sedekah ini ya, yang penting juga. Syaratnya tetap harus ikhlas ya, syaratnya tetap harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharapkan pahala, bukan mengharapkan pujian manusia atau mengharapkan timbal balik dari tempat apa yang telah dia sedekahkan. Oleh karena sebab itulah Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW katakan 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan pada hari kiamat kelak, ada salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqah. Seorang anak atau seseorang laki-laki atau perempuan, muslim muslimah yang mensedekahkan hartanya, yang mana tangan kanannya tatkala mensedekahkan hartanya tersebut sampai tangan kiri tidak tahu, sembunyi dari tangan kiri. Ini bahasa apa? Kinayah. Bukan tangan kiri ada matanya, bukan itu maksudnya. Maksudnya dia ini adalah betul-betul diam-diam dalam bersedekah, maksudnya adalah apa? Betul-betul ingin berusaha beramal soleh dengan ikhlas, dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan pertolongannya pada hari kiamat kelak tatkala manusia mengalami ketakutan yang sangat mengerikan, sangat menakutkan, puncak-puncak dari ketakutan manusia
ketika di padang mahsyar matahari didekatkan di ubun-ubun seseorang, tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kemaksiatan yang dia lakukan, sangat panas sekali, tidak pakai payung, ya, apalagi pakai boro-boro pakai payung, ini baju sudah nggak ada lagi, betul-betul lepas dari semua pakaian, sangat-sangat panas dan butuh pertolongan pada saat itu, dan kita membutuhkan pertolongan dan tidak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada syaratnya untuk mendapatkan pertolongan pada saat itu, salah satunya adalah keikhlasan tatkala sedekah. Yang kedua yaitu au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Banyak macam-macamnya, ya salah satunya seorang guru. Seorang guru, dan tidak mesti seorang guru, siapapun dia yang pada intinya dia memberikan manfaat ilmu kepada orang lain, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sehingga orang lain tersebut paham, ngerti, diamalkan oleh orang tersebut, diajarkan lagi ke anaknya, terus diajarkan lagi ke orang lain. Misalkan Anda punya 10 murid, ya, diajarkan ilmu ini tentang fikih sholat misalkan, 10 murid tadi ngajarkan, masing-masing murid punya 10, 100. Nah, 100 tadi, masing-masing 100 tadi punya 10 lagi, atau lebih dari 10. Terus berapa orang yang diajarkan kira-kira dari ilmu yang kita ajarkan dulu? Jadi panen pahala betul kita ini, insya Allah. Walaupun sudah mati, kita meninggal dunia, orang tersebut meninggal dunia, dan dia meninggalkan warisan ilmu kepada murid-muridnya, dan muridnya tidak menyembunyikan ilmu tersebut, tapi diajarkan ke orang lain, ke murid-muridnya, terus sampai hari kiamat. Ilmu tersebut diajarkan. Nah, penyebab dari ilmu tersebut tersebar oleh karena sebab apa? Dia, si mayit tadi. Dan dia mendapatkan pahala dari ilmu tadi dan amalan yang mereka amalkan dari ilmu yang diajarkan. Jadi betul-betul luar biasa banyaknya pahala yang dipanen oleh si mayit, walaupun nggak bisa beramal, walaupun tidak bisa mengajar lagi, walaupun tidak bisa belajar lagi. Atau sebab-sebab ilmu itu tersebar. Tersebar. Tidak mesti apa? Tidak mesti mengajarkan, atau tidak mesti guru, seorang yang ngerti ilmu diajarkan, tidak. Atau sebab-sebab ilmu tersebut tersebar. Contoh, itu tadi, ya, masjid. Contohnya tadi sudah saya sampaikan. Saya nyumbang 1 keramik di masjid tersebut, itu tempatnya di situ. Di atasnya dipakai orang belajar. Maka saya mendapatkan pahala jariah dari keramik tersebut, yaitu sedekah jariah, plus mendapatkan apa? Pahala dari saya sebagai sebab ilmu itu tersebar. Kan nyaman penuntut ilmu duduk di masjid ini, nah, karena ada keramiknya mantap. Nyaman. Ketika mendengarkan ilmu, cepat memahaminya, langsung paham. Atau kita memudahkan seseorang, ya. Dan banyak ini kejadian, memudahkan seseorang untuk belajar agama. Contoh misalkan dia nggak tahu pengumuman jadwal pengajian misalkan, atau ada artikel dan yang lain-lainnya. Padahal dia belum baca, misal dia kirim ke siapa gitu, ke temannya. Ini ada pengajian, ini ada tulisan bagus, coba baca. Juga termasuk au ilmin yuntafa'u bihi. Jadi sebab dia ilmu itu diketahui ke orang lain, kepada orang lain. Apalagi di zaman kita ini sangat cepat sekali memberikan informasi, pengetahuan. Tetap harus selektif, berhati-hati, jangan sampai salah memahami atau salah memberikan informasi kepada orang lain.
Jadi lebih umum ya, jangan dipahami bahwasanya maksudnya ini khusus untuk guru, khusus untuk seorang ustadz atau kiai atau syekh, enggak. Kita pun bisa. Selama kita mengetahui sebuah ilmu, kemudian kita ajarkan, kemudian dia diamalkan oleh dia, diajarkan ke orang lain dan seterusnya, maka kita mendapatkan pahala dari sebab ilmu tersebut, sebabnya upaya yang kita ajarkan kepada dia. Jadi saya ulang lagi, tidak terkungkung kepada makna seorang alim ya. Tidak mesti. Intinya penyebab ilmu tersebut, kita sebagai penyebab ilmu tersebut tersebar kepada orang lain.